Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saudara, kita berjumpa kembali pada pagi menyapa pada saat ini. Dan saya mengajak kita untuk menghayati betapa Tuhan hadir dan Tuhan itu menjadi harapan kita untuk menjalani hidup yang lebih baik. Saya akan ajak kita membuka bagian dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian sabdanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Pecinta pagi menyapa, ibu, bapak, saudara semua dimanapun yang diberkati oleh Tuhan. Satu analogi yang tepat, yaitu tentang terang. Terang yang adalah dari sumber terang, yaitu Tuhan. Dan Dia hadir untuk memberi hidup kepada manusia. Terang itu telah datang. Coba Bapak Ibu bayangkan, meskipun kita punya mobil, meskipun kita punya HP, meskipun kita punya uang, meskipun kita punya aktivitas macam-macam, bahkan meskipun kita punya mata dengan kacamata yang canggih misalnya, kalau tidak ada cahaya, kalau tidak ada terang dalam wujud apapun, maka tidak berguna. HP ya tidak ada terang, hanya bisa dipakai. Lalu matahari itu kan terang, tidak ada. Lalu lampu tidak ada. Apa yang terjadi? Dunia ini gelap dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bayangkan kalau kita di rumah sendiri malam-malam gitu, tiba-tiba listrik mati, jengkel kan? Hujan tidak, badai pun enggak, tapi listrik mati lama lagi. Ya kita punya lilin, tapi lilin tidak bisa menggantikan listrik, toh. Nah, apalagi orang sekarang kalau listrik mati nggak bisa kerja. Bahkan ibu-ibu nggak bisa masak, karena masaknya salah satunya pakai listrik juga kan? Ya, terang itu adalah esensi dari kehidupan manusia. Maka digambarkan di sini, terang telah bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud ini adalah bicara tentang Yesus. Terang yang datang adalah Yesus. Saudara, Yesus hadir. Apa yang dia buat? Dia menolong orang yang sakit. Apa yang dia buat? Dia menghampiri orang yang mati, bahkan lalu dihidupkan. Orang yang kerasukan setan, setannya ditengking dan keluar. Orang yang kelaparan, dia bantu, dia berkati, itu roti, 5 roti dan 2 ikan, dan 5.000 orang bisa kenyang. Saudara baca di kitab Injil ini, saudara ketemukan karya-karya yang luar biasa dari terang itu. Terang yang telah datang. Terang yang menolong manusia. Terang yang tidak mungkin dikuasai oleh kegelapan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, sambutlah sang terang. Ini kita akan memasuki masa Advent. Ya, masih ada beberapa hari ke depan. Masih 1 minggu. Tapi kita siapkan, kita sambut dengan sukacita sang terang yang hadir.
Dua, saya mengajak tak hanya menyambut dengan hiasan, dengan ceria, dengan kata, tapi dengan iman dan pengharapan bahwa hidup kita yang penuh pergumulan ini pun akan ditolong, dikuatkan oleh Tuhan. Bu Menteri Keuangan, Pak Presiden, kemudian ada menteri yang lain mengingatkan 2023 tahun depan, akan ada kegelapan, akan ada persoalan besar, akan ada krisis macam-macam. Oke lah. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa di tengah-tengah pergumulan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu orang-orang yang beriman, saudara dan saya, kita ini tidak layak menjadi orang yang ketakutan, menjadi orang yang cemas berlebihan, kita akan hadapi. Kenapa? Karena kita punya terang, Tuhan yang menyertai kita. Dan terang itu yang akan menerangi, sehingga hati kita tidak gelap, mata kita tidak gelap, pikiran kita tidak buntu. Kita akan punya daya untuk menghadapi kegelapan, karena dikatakan di sini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada yang sedang sakit sekarang, ada yang sedang kurang enak badan, pemulihan, bahkan mungkin belum juga pulih cukup lama. Ada yang sedang punya pergumulan berat sekarang, ada yang punya kecemasan tentang ini itu. Saudara, sebagai hambanya saya ajak, sambutlah yang hadir, yaitu Yesus Kristus, terang kita. Bagi orang yang tidak beriman, Yesus itu dianggapnya nabi. Tapi saudara tahu, nabi mana yang bisa punya kuasa seperti dia? Bahkan dia mati pun dia hidup kembali. Tidak ada. Yesus adalah sang terang, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, yang menjadi harapan kita, harapan orang beriman. Maka hadapi akhir tahun ini, hadapi tahun baru mendatang bersama sang terang. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan tunjukkan bahwa terang itu ada, yaitu Tuhan sendiri. Terang itu hadir di dunia, menerangi manusia. Terang itu tak mungkin dikuasai kegelapan, bahkan terang itu mengalahkan kegelapan. Semoga kami orang-orang beriman mampu menyambut sang terang. Beberapa hari ke depan kami memasuki masa Advent. Semoga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun kegelapan, kecemasan, persoalan, rintangan, bahkan ancaman bertubi-tubi datang, kami tetap mengandalkan Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.